Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Itu yang kalian perlukan agar bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disebut dengan MPLS, kali ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ali Mustafa, bisa dipanggil dengan Pak Fikri. Pada kegiatan kali ini, saya sebagai pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal ini kita akan membahas tentang bab toharoh. Ada yang tahu anak-anak apa arti toharoh itu? Toharoh itu merupakan bersuci. Dan bersuci itu biasanya diiringi dengan kebersihan, seperti maqalah yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oleh karena itu anak-anak, kapanpun dan dimanapun kita berada, maka kita harus selalu menjaga kebersihan. Karena kita kalau sudah bersih, maka kita pastinya akan sehat. Dalam tata konsep kali ini, toharoh menurut ajaran Islam mempunyai 4 poin. Yang pertama, mempelajari dan memahami ketentuan toharoh. Nomor 2, mempraktikkan tata cara toharoh. Nomor 3, mempelajari dan memahami hikmah toharoh. Yang keempat, mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadhafatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Dan bersuci sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama seperti yang ada di gambar, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kalau kita sudah suci, berarti kita sudah bersih dari yang namanya najis. Najis sendiri mempunyai beberapa pengertian. Kalau secara bahasa, najis menurut bahasa Arab bermakna al-qadarah, yang artinya adalah kotoran. Pengertian najis secara istilah, sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan sholat. Dan definisi lain, sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Adapun pembagian najis yang jumlahnya ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau disebut dengan najis ringan. Najis ringan adalah najis yang cara membersihkannya cukup dengan membersihkan air di bagian terkena najis. Meskipun bekas najisnya masih melekat, contoh air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu. Yang nomor 2, najis mutawassithah, najis pertengahan. Najis pertengahan adalah najis yang cara membersihkannya dengan mengguyurkan dengan air sampai bersih, menggosokkannya dengan tanah atau benda lain, atau dengan cara yang lainnya. Yang termasuk najis ini segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang manusia atau hewan, kecuali air mandi manusia, muntahan, darah, bangkai, kecuali bangkai manusia, belalang dan ikan, dan minuman keras yang cair. Yang nomor 3 yaitu najis mughalathah. Najis mughalathah artinya najis berat, yaitu najis yang cara membersihkannya dengan mencucinya sebanyak 7 kali, dan di antara 1 kali basuhannya menggunakan campuran tanah. Contoh najis mughalathah yaitu
air liur anjing dan babi. Maka anak-anak apabila bertemu dengan anjing atau babi, bila terkena hewan tersebut, maka termasuk najis mughaladhah. Selanjutnya membahas tentang hadas. Hadas sendiri mempunyai pengertian keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Adapun pembagian hadas yaitu dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, yaitu jalan depan, alat kelamin, dan jalan belakang. Hilang akal, tentunya tidur, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Adapun pengertian hadas besar yaitu apabila mengalami hal-hal berikut seperti berhubungan suami istri, keluar mani, haid, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Jika kita berhadas, maka kita harus bersuci atau bertoharoh. Maksudnya gimana? Jika kita berhadas kecil, maka kita harus melakukan wudhu atau tayamum. Maksud tayamum apa? Bila tidak ada air atau dalam kondisi tertentu. Adapun saat hadas besar, maka cara bersucinya yaitu dengan mandi wajib atau tayamum jika tidak ditemukan air pada kondisi tertentu. Pak, kenapa sih kita harus bersuci segala padahal kita sudah mandi 2 kali dalam sehari? Kenapa harus ditambah dengan wudhu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah toharoh. Jadi ketika kita bertoharoh, maka kita yang pertama bisa terhindar dari penyakit. Yang kedua, dapat menjalankan ibadah dengan sah. Yang nomor 3, menyempurnakan keimanan. Yang nomor 4, menjaga kemuliaan dan kewibawaan umat Islam. Dan nomor 5, orang yang menjaga wudhu akan bersinar wajahnya di akhirat kelak. Setelah mempelajari tentang hikmah toharoh, maka kita harus mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, kita harus yang pertama senantiasa menjaga wudhu. Dengan menjaga wudhu, kita senantiasa dijaga oleh Allah. Yang nomor 2, menjaga kebersihan diri. Di saat kita menjaga kebersihan diri, kita harus selalu senantiasa menjaga dari adanya najis, juga menjaga kebersihan batin dari penyakit hati. Yang nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sekitar, baik di rumah, sekolahan, maupun masyarakat juga menjadi tanggung jawab kita. Yang nomor 4, menerapkan protokol kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 ini, hendaknya kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga kesehatan kita. Dengan apa yang telah kita lakukan, harus berhati-hati agar COVID-19 ini segera reda. Terima kasih atas yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.